Saat ini begitu banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Hukum mesti memberikan efek jerah. Pengedar narkoba dipenjara, menghabiskan duit negara, makannya disediakan negara, tempat tidurnya disediakan negara, berjual narkoba pula dia dari dalam penjara melalui handphone. Di luar penjara takut ditangkap, di dalam aman. Maka hukum yang paling tepat untuk pengedar narkoba adalah hukum mati. Ambo tausiah di Kanwil Kemenhukham. Pak Kanwil kok Kristen, Protestan. Menurut saya Pak Ustadz Somad, pengedar narkoba itu ditembak mati saja. Apa Pak kok? Apa alasan Pak Kanwil ke Ambo? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan orang yang tak bersalah di kampung-kampung pakai narkoba. Tembak itu cocoknya Pak. Saya gak setuju saya penjara-penjara. Tembak cocok. Dalam hati Ambo, gua banget ini. Emang itu cocoknya. Siapa yang menetapkan hukum itu? Melalui undang-undang. Siapa yang duduk di undang-undang? DPR RI. Makanya pilih orang yang kalau dia duduk tanya dulu, Bapak nanti kalau duduk di situ apa yang sikap Bapak terhadap narkoba? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap? Begitu juga tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Kalau dia sudah menikah, tidak ada jalan lain. Hukumannya adalah hukuman mati. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Tapi kalau baru 75 lah mati, jangan ditaruh ikan. Cambuk 75 matinya. Berhentilah, stop. Jangan 100 ini. Mengeluh sipir-sipir Pak polisi di penjara menghadapi sulit. Makanya terapkan hukum ini. Bisa tak diterapkan hukum ini? Bisa. Melalui apa? Kesepakatan. Sepakat semua bahwa pemerkosa hukum mati. Bisa. Konstitusi itu. Siapa bilang inkonstitusional? Tapi suara umat Islam. Pemilu 1955, Masumi, suara tertinggi zaman itu tidak melebihi 40%. Suara umat Islam paling tinggi 30, 35, paling tinggi tahun 55, hampir 40. Yang lain dikuasai oleh suara liberal, komunis, ateis. Ini perjuangan dakwah. Buya Hamka rahmatullah alaih meninggal, masalah tidak selesai. Buya Muhammad Nasir meninggal, masalah tidak selesai. Ustadz Somad meninggal, masalah tidak selesai. Kita dikirim Allah ke bumi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita berbuat. Allah tidak akan tanya kita, sudahkah kau selesaikan masalah? Tapi paling tidak kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah. Masalah pendidikan, masalah pelecehan seksual. Bagaimana seorang korban dapat menerima takdir yang terjadi pada dirinya? Ada korban, lalu kita nasihati si korban, terimalah semuanya ini adalah takdir dari Allah, sabar ya. Coba balik seandainya kita yang jadi korban, datang orang menasihati kita, datang orang nasihati saya, Somad sabar ya, muncung orang sabar. Itu kan enggak orang kanai. Cara menguatkan dia, cara menguatkan korban ini adalah tunjukkan depan matanya. Iko orangnya nan memperkosa orang kan? Ayo, awak tembaknya sampai mati. Pam. Sesudah itu baru sabar kan? Ayo udah sabar. Begitu caranya. Jangan injak bambu. Jangan seperti membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Dia disuruh sabar. Dia stres, dia depresi. Menyuruh dia sabar seimbang. Yang melecehkan kau, yang memperkosa kau, itu dia mati udah ditembak. Baru kita tanya dia. Setelah kau menengok dia mati, sabar udah. Sabar aku Ustaz lah, sabar alhamdulillah. Begitu. Emosi mana nampaknya Buya.
Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi 5. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik dek Buya Jel Fatullah tadi. Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wah, dia apa tidak salat subuh? Takdir Allah jago jam 8. Apa kok? Gara-gara banyak orang dan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir ikolah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Amo bukan membela Mu'tazilah. Maka masalah takdir iko sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi? Bawa sepeda motor, dikunci banyo muko belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian, sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Di awalnya usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah, kunci diletakkan di stang payu, diambil orang, itu tidak bisa disebut hukum pencurian. Karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan. Itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah, masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang, tidak bisa dari bantu, sama bantuannya. Begitulah orang tua di kampung mencari pitih untuk nyekolahkan anak. Anak di kota gaya bukan main. Na'udzubillah pulang hamil. Ditanya dek orang tua, "Mana aku hamil?" Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal.